Pasukan militer Israel adalah salah satu angkatan bersenjata yang paling terlatih di dunia. Sejak pembentukannya, prinsip-prinsip panduan IDF, Israel Defense Forces, telah dibentuk berdasarkan kebutuhan negara untuk mempertahankan diri dari negara-negara tetangganya yang memiliki keunggulan dalam jumlah. Salah satu elemen utama dari doktrin ini adalah keyakinan bahwa Israel tidak boleh kalah dalam satu perang pun. IDF terdiri dari pasukan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. IDF adalah satu-satunya sayap militer dari pasukan keamanan Israel yang tidak mencakup warga sipil. Dalam yurisdiksi di Israel, IDF bertugas sebagai angkatan bersenjata utama dalam semua operasi militer negara tersebut. Jumlah perang dan konflik perbatasan yang melibatkan IDF dalam sejarahnya yang singkat menjadikannya salah satu angkatan bersenjata paling terlatih dalam pertempuran di dunia. Anggaran IDF untuk tahun 2018 berada di angka 18,5 miliar dolar, termasuk 3,1 miliar dolar dalam bentuk bantuan militer asing dari AS. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin tidak Anda ketahui tentang IDF. Pada tahun 1965, pasukan pertahanan Israel dianugerahi penghargaan Israel atas kontribusinya terhadap pendidikan. IDF menggunakan beberapa teknologi yang dikembangkan di Israel. Banyak di antaranya dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti tank tempur utama Merkava, sistem persenjataan berteknologi tinggi, sistem pertahanan rudal Iron Dome, dan sistem perlindungan aktif trofi untuk kendaraan. Selain itu, senjata seperti senapan serbu Galil dan Tafor, serta senapan mesin ringan Uzi juga ditemukan di Israel dan digunakan oleh IDF. Senapan mesin ringan Uzi digunakan hingga Desember 2003, mengakhiri layanan yang dimulai sejak tahun 1954. Sejak tahun 1967, IDF telah menjalin hubungan militer yang erat dengan Amerika Serikat, termasuk kerjasama dalam pengembangan teknologi seperti jet F-15L, sistem pertahanan laser, dan sistem pertahanan rudal udara. Angkatan Pertahanan Israel diyakini telah memiliki kemampuan senjata nuklir operasional sejak tahun 1967, dengan estimasi kepemilikan antara 80 hingga 400 senjata nuklir yang membentuk triad nuklir, termasuk rudal yang diluncurkan dari pesawat, rudal balistik antar benua Jericho 3, dan rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam. Tentara vegan di IDF dapat menolak vaksinasi jika mereka menentang pengujian pada hewan. Mereka juga diberi sepatu bot kulit buatan dan baret bulu hitam. Hingga tahun 2014, tentara vegan yang bertugas menerima tunjangan khusus untuk membeli makanan mereka sendiri. Kebijakan pemberian tunjangan untuk tentara vegan digantikan dengan penyediaan makanan vegan di semua pangkalan, serta ransum tempur vegan yang ditawarkan kepada prajurit tempur vegan. Israel adalah salah satu dari 24 negara yang mengizinkan individu gay untuk bertugas secara terbuka di militer. Sejak awal tahun 1990-an, orientasi seksual tidak lagi menjadi hambatan formal dalam hal spesialisasi militer, kelayakan promosi, atau istilah-istilah lainnya. Namun, hingga tahun 1980-an, IDF cenderung memberhentikan prajurit yang secara terbuka gay. Pada tahun 1983, IDF mulai mengizinkan kaum homoseksual untuk bertugas, tetapi mereka dilarang menduduki posisi di bidang intelijen dan personel rahasia. Pasukan militer Israel memiliki lebih dari 170.000 personel aktif dan 465.000 personel cadangan. Wajib militer nasional adalah kewajiban bagi semua warga negara Israel yang berusia 18 tahun ke atas. Meskipun warga negara Arab dikecualikan dari wajib militer jika mereka menginginkannya, pengecualian lain juga dapat dibuat atas dasar agama, kondisi fisik, atau psikologis. Dinas militer di Israel diadakan dalam 3 jalur berbeda. 1. Dinas reguler, meliputi dinas militer wajib yang diadakan sesuai dengan hukum dinas keamanan Israel. 2. Dinas permanen, merupakan dinas militer yang diadakan sebagai bagian dari perjanjian kontrak antara IDF dan pemegang posisi permanen. 3. Dinas cadangan, dinas militer di mana warga negara dipanggil untuk tugas aktif paling lama 1 bulan setiap tahun untuk pelatihan dan kegiatan militer berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan militer jika terjadi perang. Selain itu, IDF juga mengadakan kursus pramiliter bagi calon prajurit reguler sebagai persiapan sebelum mereka menjalani dinas. Israel adalah salah satu dari sedikit negara yang mewajibkan atau mengerahkan perempuan dalam peran tempur. Namun, dalam praktiknya, perempuan dapat menghindari wajib militer melalui pengecualian agama, dan lebih dari sepertiga perempuan Israel memilih untuk melakukannya. Dalam hal peralatan militernya, teknologi militer Israel paling terkenal dengan senjata api, kendaraan tempur lapis baja, buldoser lapis baja, serta berbagai peralatan lainnya, termasuk pesawat udara tak berawak, kendaraan militer, dan roket.
IDF menggunakan berbagai persenjataan dan sistem komputer yang diproduksi baik secara domestik maupun dari luar negeri. Beberapa perlengkapan militer berasal dari Amerika Serikat, seperti senapan serbu M4A1 dan M16, senapan runduk bolt action M24 SWS 7,62 mm, senapan runduk semi-otomatis SR-25 7,62 mm, pesawat tempur F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, serta helikopter serang A-1 Cobra dan A-64D Apache. Selain itu, Israel juga mengembangkan industri senjata independennya sendiri yang telah menghasilkan berbagai senjata dan kendaraan, seperti seri tank tempur Merkava, pesawat tempur Nasher dan Kfir, serta berbagai senjata ringan. Israel juga mengembangkan senjata ringan seperti senapan serbu Galil dan Tafor, serta senapan mesin ringan Uzi. Kekuatan udara IDF memiliki total 595 pesawat, termasuk 253 pesawat tempur, 253 pesawat serangan, 18 pesawat angkut, dan total 146 helikopter, dengan 48 diantaranya adalah helikopter serang. Kekuatan darat IDF terdiri dari 2.760 tank tempur, 6.541 kendaraan tempur lapis baja, 650 artileri gerak sendiri, 300 artileri derek, dan 150 proyektor roket. Kekuatan Angkatan Laut IDF mencakup total 65 aset, termasuk 4 korvet, 6 kapal selam, dan 37 kapal patroli. Sebagai salah satu kekuatan militer terkuat di dunia, IDF terkenal karena kemampuan tempur dan teknologi canggihnya, tetapi juga karena struktur kekuatannya yang terorganisasi dengan baik di udara, darat, dan laut. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai kapasitas militer IDF yang mendukung reputasinya di kancah global. 1. Program pelatihan dan kedisiplinan. IDF dikenal karena program pelatihannya yang intensif dan pendekatan kedisiplinan yang ketat. Salah satu filosofi utama dalam IDF adalah melatih prajurit untuk berpikir secara independen dalam situasi tempur, memberikan mereka kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat di medan perang. 2. Sistem pertahanan canggih. Selain sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome, IDF juga menggunakan sistem Davitas Sling dan Arrow Defense System yang dirancang untuk menghadapi ancaman rudal balistik jarak menengah hingga jarak jauh. 3. Unit khusus elit. IDF memiliki beberapa unit khusus yang sangat terkenal, seperti Sayeret Matkal, unit pengintai elit untuk operasi rahasia, Shayetet 13, unit komando laut, dan Dufdevan, unit yang dikenal dalam operasi anti-terorisme. 4. Peran teknologi. Israel adalah salah satu pemimpin dunia dalam teknologi militer. Selain sistem persenjataan, IDF memanfaatkan kecerdasan buatan, AI, dan analisis data besar, big data, untuk mendukung pengambilan keputusan di medan perang. 5. Integrasi perempuan dalam militer. Israel adalah salah satu negara pertama yang mengintegrasikan perempuan dalam militer. Saat ini, perempuan tidak hanya terlibat dalam peran pendukung tetapi juga dalam unit tempur, termasuk menjadi pilot jet tempur dan komandan tank. 6. Hubungan strategis. Kerjasama IDF dengan Amerika Serikat melibatkan pelatihan bersama, penelitian, dan pengembangan senjata. Salah satu proyek bersama yang terkenal adalah jet tempur F-35I Adir, yang dirancang khusus untuk kebutuhan operasional IDF. 7. Keunggulan maritim. Selain kapal selam kelas Dolphin yang canggih, Israel sedang mengembangkan sistem kapal tak berawak untuk misi pengintaian dan pengawasan laut. Kapal-kapal ini dirancang untuk meningkatkan keunggulan maritim IDF. Terima kasih telah menonton. Jika Anda memiliki saran atau ingin mengetahui lebih banyak informasi di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Kami menghargai perhatian Anda dan berharap Anda menikmati informasi ini. Jangan lupa kembali lagi untuk konten menarik lainnya.